Shalom Elohim buat roh Bapak Yahweh yang sudah ada di dalam diri Bapak Iman Lahagu. Salam hormat buat roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdiam di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat mempelai terpilih yang cantik kalau mempesona di hati Bapak Yahweh, mempelai P. Hamdani. Shalom Elohim kepada semua para saksi surga, para malaikatnya, para mempelai-mempelainya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Salam damai dan sukacita menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Haleluya, amin. Jadi di sini saya ingin bersaksi sekali lagi, bukan dengan kekuatan manusiawi saya yang terbatas ini, tetapi karena saya mendapat dua pesan lewat mimpi yang ianya berkaitan dengan semua orang, makanya saya mau mengungsikannya hari ini. Jadi mimpi pertama saya ialah pada 31 Maret 2024. Jadi sebelum saya mendapat mimpi ini, saya itu berdoa, saya katakan dengan Tuhan seperti ini, Tuhan, apakah Engkau mau menyampaikan sesuatu pesan? Lalu saya mendapat mimpi seperti itu. Nah, mimpi ini ialah mimpi di dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi itu juga saya tidur. Lalu saya mendengar satu suara berkata, aku tidak suka orang yang mengulur-ngulur waktu, yang suka berlambat-lambatan. Semua orang terikat dengan handphone, sedangkan komjen itu pun masih terikat dengan handphone juga. Hanya itu saja lagi, kata suara itu. Nah, komjen yang disebutkan itu pada waktu mimpi itu saya mengerti bahwa itu ialah Komjen Dharma Pongrek, apa itu orang Indonesia itu. Jadi saya herankan kenapa saya termimpi, karena saya bukan orang Indonesia. Jadi saya bertanya kepada roh Bapak Yahweh, dan seperti ini ya, Tuhan sangat baik kepada kita semua anak-anaknya. Dia mengingatkan kita supaya lebih berfokus untuk mencarinya di dalam roh dan kebenaran, ketimbang ataupun daripada berfokus hal-hal dunia, terutama lewat telepon. Jangan sampai menyalahgunakannya, tetapi kita gunakan untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih fokus sama handphone dan lupa mencari Tuhan itu lebih parah daripada penyembah berhala dan salah satu keterikatan keinginan daging dan kenikmatan dunia ini yang tidak bisa disadari oleh tubuh, jiwa, dan roh, sehingga pada akhirnya kita tak tertawan olehnya, yang mana tanpa handphone pikiran kacau dan tidak dapat melakukan aktivitas. Waspada akan hal itu. Baik komjen atau siapapun anak Tuhan di belahan dunia ini yang masih dipakai olehnya, yang seroh, seiman, di mata Tuhan kita semua bersaudara. Tidak ada istilah itu orang Indonesia, orang Malaysia, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah ada beberapa para saksi surga juga sudah pernah menyampaikan mengenai hal telepon ini. Saya sendiri merasa tertegur, dan baiklah kita mengudah pakai telepon ini untuk tujuan yang bersesuaian bagi kemuliaan nama Tuhan sahaja. Jadi di sini ada lagi mimpi yang kedua. Jadi mimpi kedua ini saya dapat pada hari ini sekitar pagi. Nah, dalam mimpi itu saya pergi ke pasar raya, pasar jual sayur dan barang-barang rumah, dan saya bertemu dengan malaikat Triana, tubuh casingnya yang saya panggil JJ Riana. Dia ada di pasar raya itu juga sedang membeli barang-barang. Jadi selesai dia membeli barang itu, dia berbaris di satu toko, satu kedai di hadapan pasar raya itu, dan barisan kedai itu sangat panjang sekali. Saya heran kenapa banyak sekali orang pergi membeli di sana. Lalu saya pun ikut sama berbaris di tempat itu juga. Saya ingin melihat dan berkira untuk membelinya juga. Jadi bila tiba giliran saya itu, persoalan saya terjawab bahwa barang yang dijual itu hanyalah satu buah, jenis buah yang dulu di waktu kecil saya itu selalu makannya, selalu memakan. Karena buah itu buah hutan, dia tidak perlu ditanam seperti yang Nina nanti saya perlihatkan. Nah, ini makanan waktu saya kecil, karena dulunya itu kurang uang untuk membeli makanan enak. Jadi inilah makanan saya masa saya kecil. Jadi saya mengambil 10 biji daripada buah itu dan membawa di hadapan tempat membayar itu, dan harganya itu sekitar 67 ringgit
di dalam rupiah dalam sekitar 225.000 rupiah. Lalu saya sangat terkejut karena buah itu buah hutan, tidak ditanam, dan mengapa sangat mahal begitu. Jadi saya tidak jadi membelinya karena ianya ada di halaman rumah saya. Jadi saya bertanya lagi sekali kepada Roh Bapak Yahweh, dan jawabannya adalah seperti yang mana itu ialah gambaran kesusahan, kelaparan yang menimpa seluruh dunia, dan kita diperintahkan untuk bercocok tanam untuk menghadapi masa kesukaran itu yang sudah ada di depan mata. Syukur kalau masa ini kita masih boleh membeli dan menjual, dan bagaimana kalau suatu saat ke depan anak-anak Tuhan yang tidak bersekutu dengan dunia tersingkir, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan mengingatkan supaya kita berhikmat seperti 5 gadis bijaksana itu. Jadi tentang masa kesukaran ini juga para saksi surga yang lain sudah share hal ini juga. Jadi saya di sini mengongsikannya sekali lagi bahwa itu benar-benar terjadi, dan kita sudah diperingatkan sebelumnya untuk mempersiapkan diri kita untuk waktu ke depan itu. Jadi hanya demikian kesaksian saya, semoga memberkati, menjadi peringatan kita bersama-sama. Salam damai, haleluya, amin.